Apapun maka Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf dalam Ramadan hukumnya sunnah muakkad, terutama di 10 terakhir Ramadan. Sedangkan di luar Ramadan i'tikaf hukumnya sunnah. Dan i'tikaf dihitung dengan 2 syarat. Ketika 2 syarat ini ada, baru disebut i'tikaf. Yang pertama an-niyah. Jadi harus ada kesengajaan beriktikaf. Kenapa harus ada niat? Karena ada orang yang datang ke masjid bukan untuk i'tikaf, tapi hanya untuk istirahat. Ada yang datang ke masjid untuk duduk-duduk saja. Maka innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu, amal itu tergantung sekali niat. Fungsi niat selain membedakan amal ibadah dengan kebiasaan, juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi kalau tidak ada niat, kita tidak tahu kita mau orang sedang melakukan apa. Ada orang berdiri salat 2 rakaat, tidak ada yang tahu salat itu salat apa. Yang membedakannya cuma niat. Bisa jadi salat tahiyatul masjid, bisa jadi salat sunnah wudu, bisa jadi salat qabliyah. Disitulah butuhnya niat. Nah, begitu juga i'tikaf. Ada banyak yang berhenti ke masjid. Ada yang transit mobil mulai dari L300, L400, 500 transit di masjid. Apakah mereka semua dapat pahala i'tikaf? Belum tentu, tergantung pada niat. Nah, cuma yang harus difahami, niat itu gerakan hati, bukan gerakan mulut. Jadi hati ini yang tidak bisa berbohong. Jadi ketika mau masuk tanpa harus melafazkan di mulut. Jadi tidak ada kalimat khusus untuk i'tikaf. Tidak ada sengaja aku i'tikaf 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala, tidak ada. Jadi bersitan hati itulah hakikatun niyah. Itulah gerakan niat yang sebenarnya. Cuma harus beda. Ini ngapain nih ke masjid? Baik, itu syarat pertama. Ini sekedar untuk kita memantapkan saja. Syarat kedua al-lubsu fil masjid. I'tikaf itu baru disebut i'tikaf ketika melakukan lubs, yaitu berdiam diri di masjid. Di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. I'tikaf itu baru disebut apabila berdiam diri di masjid. Dari kalimat ini maka tidak disebut i'tikaf kalau hanya sekedar numpang lewat. Masuk kemudian ambil anak kunci, keluar. Tidak termasuk i'tikaf. Berapa lama disebut i'tikaf? Para ulama berbeda-beda pendapat untuk menyebut berapa kadar waktu yang bisa disebut i'tikaf. Dalam beberapa kitab berbeda-beda pandangan. Ada yang mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, walau sa'ah, walaupun 1 jam berdiam diri sudah disebut i'tikaf. Jadi dia dapat pahala i'tikaf. Karena i'tikaf di luar Ramadan itu sunnah. Ketika masuk, bapak datang sebelum maghrib. Setelah maghrib ada pengajian. Itu selain tujuan salat, niatlah beriktikaf, maka dapat pahala i'tikaf walaupun cuma 1 jam. Ada yang mengatakan berdasarkan uruf, kebiasaan melihat sesuatu. Kalau dianggap itu lama berarti dianggap i'tikaf. Jadi intinya tidak disebut i'tikaf kalau cuma hanya numpang lewat saja. Kemudian fil masjid harus dilakukan di masjid. Jadi tidak disebut i'tikaf kalau kita yang berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, berdoanya di balai ngaji. Kalau tidak didirikan, tidak dilakukan di masjid. Tapi dapat pahala beribadah, cuma tidak dapat pahala i'tikaf. Nah, sekarang yang jadi tanda tanya, ada orang yang mau melakukan kegiatan i'tikaf di manasah, musalla, langgar, surau. Apakah disebut i'tikaf? Itu harus kembali dulu ke definisi masjid. Baru kita tahu kita i'tikaf sah atau tidak disebut i'tikaf. Masjid dalam pandangan jumhur ulama adalah sebuah tempat atau bangunan
yang sudah diniatkan wakaf untuk Allah. Jadi bukan lagi milik pribadi, sudah diniatkan wakaf untuk Allah. Ya. Kemudian didirikan salat 5 waktu di dalamnya dengan rutin. Ya. Tentunya ada imam, baik imam ditunjuk ya, ataupun imam yang tidak ditunjuk, tapi selalu ada bergerak rutin. Itu disebut masjidun. Sedangkan yang didirikan Jumat di dalamnya itu Masjidul Jami'. Bukan nama masjid, tetapi statusnya Masjidul Jami' yang ada Jumat di dalamnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah berarti selain Masjidul Jami', semua yang masuk kategori syarat tadi sudah ada tempat khusus bangunan, sudah diniatkan wakaf untuk Allah, ada solat 5 waktu secara rutin di dalamnya, ya, apalagi ditambahi dengan imam ratib, ya, nadengku imum namanya, maka walaupun kita menyebutnya menasah, surau, langgar, tapi dalam pandangan fikih itu masjid. Ya. Jadi kita kadang-kadang akibat menamakannya menasah, ketika ada orang bertanya, ada sah iktikaf di menasah ini? Langsung kita jawab, enggak sah, ini menasah. Padahal kita yang mengubah nama masjid dalam fikih menjadi menasah. Makanya kalau buka kitab fikih akan ditemukan kalimat menasah atau surau atau langgar. Jadi harus lihat ke definisi. Maka sahkah melakukan i'tikaf di menasah-menasah? Kalau masuk kategori syarat masjid tadi dapat, maka sah dan berlaku tahiyat, dan bukan tahiyat menasah tapi tahiyat masjid. Ya. Jadi ada orang hari ini karena kebingungan melihat nama, padahal nama bisa dirubah. Jadi yang bukan disebut masjid yang mana? Musalla yang milik pribadi, tidak diwakafkan untuk Allah, salat tidak beraturan di dalamnya, ya. Seperti musalla SPBU atau musalla di mall, itu enggak jelas itu. Ya. Itu tidak ada i'tikaf dan tidak ada tahiyat musalla, tidak berlaku hukum masjid di dalamnya. Ya. Tapi sayangnya banyak orang i'tikaf di sana. Jadi malam-malam Ramadan ya, ke mall, i'tikafnya di sana paling banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala itu baru disebut dengan i'tikaf. Nah, kemudian ya, satu-satunya i'tikaf yang wajib hanya i'tikaf karena dinazarkan. Itu i'tikaf wajib. Selain daripada itu, i'tikaf di luar Ramadan sunnah, i'tikaf dalam Ramadan sunnah muakkad. Ya, terutama di 10 akhir Ramadan. Baik. Kemudian setelah sekilas kita mengetahui tentang i'tikaf, ya, maka mari kita lihat apa saja fadilah ketika seseorang melakukan i'tikaf dalam Ramadan. Yang pertama, orang yang melakukan i'tikaf dalam Ramadan, dia telah mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti menunjukkan kita telah taat pada nabi kita untuk mengikuti salah satu daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu, kata Aisyah, beliau itu bersungguh-sungguh dalam Ramadan melakukan amal melebihi amal beliau di luar Ramadan. Lalu dikerucutkan lagi oleh Aisyah, Rasulullah itu dalam Ramadan bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan melebihi hari-hari sebelum 10 terakhir. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah mencontohkan i'tikaf dalam bulan Ramadan, terutama di 10 akhir. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr al-awakhir, Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir min Ramadan, dalam bulan Ramadan, ahya al-lail, dia mulai menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah, dia lalu membangunkan keluarganya, artinya dia juga mengajak keluarga. Wajadda washaddal mizar, dia bersungguh-sungguh
dan mengikat pinggangnya. Arti mengikat pinggang, dia tidak lagi bersentuhan dengan kasur, tidak lagi menyentuh isteri-isteri, bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu maka Allah, apa kata Aisyah, selain kita bangun untuk malam-malam 10 terakhir, jangan lupa bangunkan keluarga. Jadi ada sebahagian orang berprinsip dia sendiri yang baik, dia sendiri yang ingin bertemu Allah di malam-malam terakhir melalui Lailatul Qadar, tapi tidak berusaha untuk membuat anaknya terbiasa melakukan i'tikaf. Jemaah melakukan Allah, membangunkan keluarga adalah salah satu suruhan Allah. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri dulu, ya. Kemudian jaga keluarga. Kenapa Allah katakan dua hal ini? Karena koneksinya Pak di akhirat sangat kuat. Kita baik, isteri pakai baju seksi, kita soleh, kita nggak pernah seksi, cuma isteri seksi. Ya. Anak juga begitu, kita baik, anak tidak baik. Ketahuilah kita ini ternyata walaupun nampaknya saleh, tapi kita masuk kategori dayus, dan dayus haram surga. Dayus haram surga. Kata Rasulullah, ada 3 yang haram surga untuknya. Salah satunya adalah dayus, selain daripada durhaka pada orang tua, dan mudamminul khamar, orang yang sudah kecanduan khamar. Yang ketiga dayus. Apa itu dayus? Allazi yuqirru fi ahlihi al-khubus, kata Rasulullah, yaitu orang yang membiarkan keluarganya dalam maksiat. Jadi koneksinya dengan keluarga sangat kuat. Bagus kita jaga keluarga, sedikit amal kita berkurang dibantu oleh keluarga. Makanya ada hadis lain, ada orang tua yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi dinampakkan surga, ya, sampai dia bingung, ada apa ini? Karena dia merasa diri enggaklah terlalu hebat amalnya di dunia, tapi ditinggikan Allah, terus ditinggikan Allah derajatnya. Lalu dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, ya Allah, ada apa denganku? Kenapa engkau memuliakanku? Apa jawaban Allah? Hadza bi istighfari waladika laka. Ini akibat istighfarnya anakmu untukmu. Jadi koneksinya kuat sekali. Salah bertindak, habis. Jadi jangan sampai kita mengira enggak ada hubungan antara kita dengan anak. Ya, al-akhilla ba'duhum, mereka punya hubungan, bahkan saudara, sahabat punya hubungan di akhirat. Maka Bapak Ibu Allah, bangunkanlah keluarga, ajaklah keluarga untuk i'tikaf. Nah, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada seorang suami yang bangun di tengah malam, lalu wa aiqadha ahlahu, dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggan, maka siramlah dengan air, kata Rasulullah. Jadi Allah sayang kepada suami yang suka siram istri di tengah malam. Rasulullah sambung, wa rahimallahu imra'atan, Allah sayang kepada istri yang bangun di tengah malam, wa aiqadat ahlah, lalu dia membangunkan suaminya untuk sama-sama qiyamul lail. Fa in aba, kalau suaminya enggan, siramlah dengan air, kata Rasulullah. Ini kunci sukses hidup adalah suka siram-siram di tengah malam. Kalau mau mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istri tidak pernah keluar kalimat dari mulutnya minta cerai, suami tidak selingkuh, suami tidak melakukan maksiat, syaratnya bangunlah sama-sama di tengah malam, lalu kalau enggan siramlah. Maka ciri-ciri keluarga saleh itu mana Pak? Ada air dalam kamar. Satu-satu aqua gelas itu simpan. Cuma fenomena di lapangan tentu tidak semudah itu. Ada istri yang sudah mencoba mempraktekkan, begitu disiram pertama langsung kena tendang. Anak jadi hilih je. Ya, daripada bahayanya lebih besar, dia tidak lanjutkan lagi perbuatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, i'tikaf sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah istri juga boleh beriktikaf di masjid-masjid? Bolehkah perempuan beriktikaf di masjid? Karena dasar hadis, perempuan salatnya lebih bagus di rumahnya daripada di masjidnya. Itu hadis-hadis menyebutkan keutamaan salatnya perempuan di
rumahnya lebih utama dibandingkan di masjidnya. Nah, ternyata berdasarkan hadis Nabi dan juga para ulama tidak ada yang membantahnya. Maksudnya tidak ada saling bantah di antara para ulama, perempuan juga dibolehkan beriktikaf mengikuti amalan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Rasulullah itu beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai beliau wafat. Jadi rutin beliau melakukan tiap tahun sampai beliau wafat. Summa i'taqafa azwajuhu min ba'dih. Lalu kemudian beriktikaflah isteri-isterinya ya, sepeninggal beliau. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini mengatakan isteri menyambung i'tikaf. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan di masa hidup Rasul itu sudah Aisyah minta izin ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah kami beriktikaf? Kata Rasulullah, boleh. Lalu Rasulullah membuatkan kemah untuk Aisyah di belakang masjid, di area belakang masjid. Lalu dilihat oleh Ummu Maimunah, dilihat oleh Ummu Salamah. Mereka pun meminta ke Rasulullah, bolehkah kami beriktikaf? Kata Rasulullah, boleh. Akhirnya isteri-isteri Nabi beriktikaf dengan dibuatkan kemah di belakang masjid. Jadi hadis ini bukan bermakna baru dimulai iktikaf isteri Nabi setelah meninggal Nabi, bukan itu. Ini maksudnya mereka tetap menyambung iktikaf walaupun Nabi telah tiada. Ya. Nah, jadi boleh kepada perempuan, cuma kalau perempuan mau i'tikaf itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya, i'tikaf itu ya, dilakukan dengan seizin suami. Harus izin suami. Perbuatan sunnah perempuan yang kira-kira ada hubungan dengan pelayanan suami, itu harus izin suami. Ya, maksudnya ada hubungan dengan pelayanan suami, dia meninggalkan rumahnya yang menyebabkan hilangnya pelayanan terhadap suami. Yang model-model begini, itu harus izin suami, baru sah ibadahnya. Ya. Perempuan i'tikaf, dia tanya kepada suaminya, "Bang, boleh i'tikaf? Saya boleh i'tikaf?" Kata suami, "Tidak boleh. Semenjak kamu i'tikaf, saya tetaha ganta di rumah. Ya. Sejak kamu i'tikaf, ya, tidak ada yang masak nasi subuh, sahur pun enggak ada yang masak. Ya. Jadi sudah cukup pengalaman tahun lalu. Tidak boleh lagi i'tikaf. Hancur, anak-anak enggak ada yang bangunin, ingus anak enggak ada yang lap. Ya. Kemudian hancur rumah selama 10 hari. Kamu pulang sudah seperti kapal selam tenggelam. Ya, kemudian begini dan begini, dilarang sama suaminya. Apakah isteri akan mengucapkan, "Kok bro akai lakolum?" Ini isteri yang tidak berilmu, mungkin tidak ikut pengajian. Ya. Isteri itu lebih aula, lebih utama, surganya lebih dekat di tangan suaminya dibandingkan di waktu i'tikafnya. Itu yang harus dipahami. Jadi posisi isteri berbeda. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan ibadah isteri itu bisa melewati pahala berbakti pada suami. Tidak ada. Ketika bicara tentang ibadah perempuan, pahala banyak. Ya. Sampai kalau dapat Lailatul Qadar, itu kan khairun min alfi syahr. Bisa dapat perempuan juga. Tapi tidak disebutkan jaminan surga. Kan tidak ada perempuan yang hadis khusus mengatakan kalau perempuan dapat Lailatul Qadar maka dijamin surga. Tidak ada. Tapi ketika bicara masalah ketaatan pada suami, ujung-ujungnya masalah surga semua. Ya. Makciknya Ibnu Abbas, saya lupa nama beliau dalam hadis. Jadi bertemu dengan Nabi. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah bersuami? Kata perempuan ini, ya, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jaga-jagalah dirimu di hadapan suamimu, karena suamimu bisa jadi surga untukmu, bisa jadi neraka untukmu. Jadi di situ Rasulullah ingin mengatakan apa? Surga itu milik istri, pintunya adalah suami. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ayyumam ra'atin matat, setiap istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha terhadap kebaikan si istri. Ya.
dakhalatil jannah, wajib isteri ini masuk surga. Jadi apakah si isteri meninggal duluan ataukah suami meninggal duluan, tapi suami reda. Kalau isteri meninggal duluan, suami mengatakan di hatinya, mungkin suami tidak mengucapkan di mulut, Pak, karena kita para suami agak gengsi yang mengucap-ucap seperti itu. Kita enggak akan bilang sama orang, inilah istriku tercinta, inilah yang terbaik di antara yang 4, inilah dia, contohnya. Nah, itu saja sudah menyakitkan para isteri begitu terucap itu. Maka kita enggak ucap. Tapi hati bermain. Ketika kita teteskan air mata isteri meninggal, dalam hati kita katakan, baik, isteri ini isteri yang baik. Dia melayaniku, habis-habisan menjaga anakku. Ridha ini wajib bagi Allah memasukkan isteri ke dalam surga. Tapi syaratnya salat, ibu. Syaratnya buka pintu amal dengan salat. Nah, atau suami duluan meninggal. Jadi isteri melayani suami sampai ke rumah sakit, dimandikan, dicebok, kemudian dibersihkan kotorannya, diganti. Ketika suami meninggal, ketika koma, suami cuma meneteskan air mata, tidak bisa mengatakan bahwa engkaulah yang terbaik yang kumiliki. Tapi hatinya ridha, wajib bagi istri masuk surga. Hubungan suami istri banyak hadis surga. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai ketika suami melarang istri iktikaf, istri ngambek. Istri sudah mulai marah-marah. Hanabi long iktikaf, urang dain habis hinang-hinang gop sabar kampung ijak iktikaf, truk bak long hanabi. Terjemahnya fikir sendiri. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai ke situ. Jadi harus tahu porsi. Jadi ibu-ibu jangan sedih kalau enggak bisa iktikaf gara-gara suaminya melarang. Lebih besar pahala menyiapkan sahur suami. Lebih besar menyiapkan kalau suami berdeham-deham di malam hari, itu lebih besar pahalanya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi oleh karena itu syarat istri beriktikaf harus izin suami. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Riwayat Bukhari, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Tidak sah puasa seorang perempuan, puasa sunnah seorang perempuan tidak sah kecuali suaminya mengizinkannya. Jadi puasa sunnah aja enggak sah. Jadi perempuan kalau mau puasa Senin Kamis minta izin dulu, bang besok Senin boleh puasa? Kata suami tidak boleh. Tidak boleh. Banyak masalah kalau kamu puasa. Banyak masalahnya. Anjir. Ibu langsung mengatakan alhamdulillah, memang itu yang saya tunggu jawabannya. Lalu ibu berbakti kepadanya, menyiapkan sepatunya, menggosok kaus kakinya, memakaikan kaus kakinya, lepaskan dia dalam pekerjaannya. Kemudian pulang, sudah siap nasi, buka tudung saji, ada makanan. Kebahagiaan dia adalah surga bagi istri. Itu yang harus dipahami. Karena banyak orang hari ini salah kaprah, salah faham. Lupa mana yang afdal, mana yang kurang afdal. Jadi jangan sedih-sedih kalau istri-istri dilarang oleh suami untuk beriktikaf. Karena iktikaf amal sunnah. Tapi kalau amal wajib tidak ada izin. Jadi istri tanya, bang besok Ramadan, boleh puasa? Enggak boleh, kata suami. Enggak boleh puasa Ramadan. Gara-gara puasa Ramadan tahun kemarin, kamu banyak sekali masalah dengan saya. Enggak boleh puasa. Itu boleh siapkan koper, kemudian masukkan baju, keluar dari jendela, boleh lari pulang sebentar sampai dia mengizinkan. Hanya cerita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langsung ke pengadilan, ajukan gugat cerai. Kalau model suami melarang yang wajib, ajukan gugat cerai. Kemudian setelah diceraikan, kawin sama orang pengadilan tadi. Itu aman sudah. Lebih aman dunia akhirat. Baik. Sudah. Itu contoh berikutnya sudah. Jadi itu syarat pertama harus diizinkan oleh suami. Yang kedua, syarat perempuan beriktikaf yaitu tidak menimbulkan fitnah. Jadi yang perempuan jangan sampai datang iktikaf dengan pakaian yang tidak syar'i. Tidak boleh menimbulkan suara-suara yang menyebabkan laki-laki tidak bisa khusyuk iktikaf. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Dalam literatur fikih disebutkan bahawa kecuali perempuan mutabarrijat. Mutabarrijat itu yang tidak lagi, kalau orang lihat tidak lagi menimbulkan syahwat. Sudah berumur lanjut, sudah tua. Walaupun dia pakai lipstik, orang malah memuntah melihatnya. Contoh, katuha. Itu tidak mengapa
kapanpun mau ke masjid bolak balik i'tikaf tidak akan menimbulkan fitnah. Walaupun memang fenomena zaman sekarang ada satu dua yang menyukai nenek-nenek untuk menikah ada, tapi itu dispensasi. Ya, nah, tapi yang masih muda-muda lihat diri. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah di masjid sampai laki-laki tidak lagi menghadap kiblat tapi menghadap ke kemah perempuan di belakang, itu perempuan sudah harus dilarang untuk beriktikaf. Harus dilarang, ya. Nah, ini dua syarat dibolehkan beriktikaf, ditambahi syarat oleh sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i harus dalam keadaan suci. Nah, ini harus dalam keadaan suci ini karena jumhur ulama mensyaratkan harus terbebas dari haid dan nifas baru boleh berdiam diri dalam masjid. Tapi sebahagian juga mengatakan dibolehkan. Jadi masih ada khilaf masalah itu. Tapi berjaga-jaga diri lebih baik. Ya, artinya menghindar lebih baik kalau dalam keadaan tidak bersuci. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu maka Allah, fadilah i'tikaf, yaitu kita telah tercatat sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beriktikaf. Baik, berikutnya fadilah kedua orang beriktikaf, kemungkinan besar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Walaupun cuma datang lalu terduduk di sudut masjid, lebih banyak tidurnya daripada baca Qurannya. Tapi dia dapat pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf itulah yang dihitung melebihi 1000 bulan. Cuma ya dapat itu saja. Quran kecil. Waktu ada qiyamul lail dia tidak bangun. Jadi tertidur, baca Quran sebentar, tidur lagi. Nanti bangun lagi kapan? Waktu diumumkan sahur baru tidur lagi. Jadi tapi dia dapat pahala i'tikaf kalau dilakukan di masjid. Jadi ada kesalahfahaman yang terjadi. Orang mengira Lailatul Qadar itu melintas. Jadi seperti sebuah lintasan. Pergi, ini sudah sampai di langit Aceh, kemudian datang sampai ke Medan, Pekanbaru, Jambi, terus sampai ke Jawa Timur. Jadi siapa-siapa waktu berada di langit Aceh yang beribadah dia dapat. Ini kesalahfahaman yang terjadi. Ayat tidak menyebutkan seperti itu dan ulama tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Lailatul Qadar, ketika Allah menyebutkan Lailah, itu bahasa Lailah dalam bahasa Arab dimulai dari maghrib, terbenam matahari, sampai tulu' al-fajr. Ya, makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu terjadi mulai dari ba'da maghrib. Kalau malam itu Lailatul Qadar, terjadi dari ba'da maghrib sampai tulu' fajar. Orang yang beribadah di malam itu tetap dia bisa dapat Lailatul Qadar. Cuma porsi dapatnya yang berbeda-beda. Tergantung dengan kekuatan amalnya. Ada yang datang maghrib tidak solat tarawih, tidak solat isya. Ini satu sisi dia bisa dapat pahala solat maghribnya. Tetapi dia berdosa di sisi yang lain meninggalkan solat isya. Atau dia solat isya di rumah, tidak lagi ke masjid, maka yang dapat cuma bahagian maghrib. Tapi yang menghidupkan malam, maghrib, isya, tarawih, kemudian sambung dengan qiyamul lail. Nah, kemudian dia memang sudah niatkan i'tikaf, baca Quran terus-terusan. Ini begitulah kadar yang dia dapat. Jadi apa yang kita ingin katakan, jangan sampai mengira susah sekali mendapat Lailatul Qadar. Tidak, berjuang setiap malam, itu insya-Allah dapat. Yang penting jangan absen. Nah, kemudian memilah-milah malam. Jadi karena ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kemudian dibantu dengan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan Rasulullah pernah mengatakan tentang 10 terakhir Ramadan itu datangnya Lailatul Qadar. Dan hadis yang menyebutkan bilangan-bilangan ganjil menyebabkan orang kadang-kadang memilah-milah malam. Sehingga kalau malam genap enggak datang. Malam genap dia tidur, enggak, ibadahnya tidak sekuat malam ganjil. Ketika malam ganjil dia datang. Bapak Ibu maka Allah, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi ulang. Pertama, perhitungan malam ganjil itu bisa berbeda-beda di antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain.
Ada kalanya di negara kita puasa kita mulai dari hari sekian. Di negara lain bisa puasa di hari yang berbeda. Dan itu lumrah terjadi. Lumrah terjadi. Berarti ganjil di dia, genap di kita. Ganjil di kita, genap di dia. Makanya itu tidak bisa kita tentukan sebagai satu kalimat mutlak. Bahawa satu dunia di saat itu ganjil semua. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun Allah menyebutkan bilangan, Rasulullah menyebutkan bilangan ganjil, tetapi Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla memberi pandangan yang membuka sedikit pikiran. Itu bilangan ganjil kata Ibnu Hazm, itu kalau dihitung Ramadan sempurna. Jadi Ramadan 30. Ya, Ramadan 30 kita bisa hitung 21, 23, 25, 27, 29. Besoknya penutup 30. Tapi kalau Ramadannya cuma berjumlah 29 hari, Ibnu Hazm mengatakan, maka kemungkinan yang dimaksud ganjil adalah malah bilangan genapnya. 20, 22, 24, 26, 28. Besoknya penutup Ramadan. Maka dianggap itu penutup. Dianggap seperti hari 30. Maka pandangan ulama masih berbeda-beda. Jadi kalau begitu, yang paling selamat adalah mereka yang setiap malam standby bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling selamat. Jadi jangan merasa ini malam 27, nanti malam 27, kita kejar malam 27. Masih banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, kemudian perputaran bulan, kita dapat malam, di negara lain masih siang. Ya. Di sana malam, kita masih siang. Nah, ini juga menjadikan sedikit perselisihan dalam menghitung. Oleh karena itu, setiap malam selama 10 terakhir itu berjuanglah untuk beribadah. Berapa pahalanya sudah kita ketahui bersama, melebihi 1000 bulan. Cuma patut kita catat, Allah kan tidak bilang 1000 bulan. Allah bilang apa? Khairun, melebihi. Maka yang khairun itu banyak kelebihannya. Ya. Bapak Ibu maka Allah, ketika Allah bilang lebih, itu bermakna bisa jadi pahala yang dapat Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan. Bisa jadi 3000 bulan, bisa jadi 100.000 bulan. Suka-suka Allah. Khusus Ramadan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan milikku, suka-suka aku untuk membalasnya. Itu minimal pahala yang Allah bilang. Minimal pahala khairun min alfi syahr. Minimal pahala engkau dapat seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Nah, ini yang perlu difikirkan ulang. Jadi orang selama ini seakan-akan membatasi bahwa dia dapat pahala 1000 bulan, padahal berpahala melebihi yang dia kira. Nah, oleh karena itu tidak layak kalau kita tidak mengejar. Bayangkan maksimal kita berpahala seperti beribadah 83 tahun 4 bulan minimal, bukan maksimal, minimal. Subhanallah. Sedangkan umur kita saja tidak sampai, Pak. Umur kita tidak sampai. Kalau ada orang bekerja di satu kantor, lalu kemudian pimpinan mengatakan khusus bulan Mei yang kerja lembur sampai Sabtu Minggu masuk, maka digaji 10 kali lipat dari gaji biasa. Tapi harus masuk sepanjang hari. Sabtu Minggu masuk, kemudian semua masuk. Kira-kira kalau kita yang ditawarkan itu, lalu kita musyawarah sama istri, istri bilang apa kira-kira Pak? Ini ditawarkan 1 bulan saja, masuk tiap hari, dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu juga masuk, cuma 1 bulan, gajinya dikali 10 kali lipat. Kira-kira kalau kita musyawarahkan dengan istri, istri bilang apa? Pasti istri akan bilang, enggak apa-apa Bang, kan cuma sebulan, toh aku masih mencintaimu dalam sebulan itu. Enggak pulang-pulang enggak apa-apa. Coba pikirkan Bang, capek selama ini kita bayar kredit enggak lunas-lunas. Ya, kita mau beli sepeda lipat enggak bisa. Kita mau beli ini, mau beli itu. Abang sebulan di sana, enggak apa-apa. Kerja aja, diberi semangat oleh istri. Ya. Meninggalkan dia sebulan tidak mengapa. Kenapa? Kalau gaji 5 juta per bulan, berarti sebulan itu dikali 10 50 juta. Istri merelakan kita pergi dan gaya berfikir kita sama. Alah pun cuma sebulan, capek pun cuma sebulan, setelah itu Masya Allah dapat 50 juta, suka-suka kita. Itu pasti gaya berfikir orang normal. Kalau tidak normal pasti pungung. Pasti orang kuat kerja lungnya lain model lagian. Bapak Ibu, mohon maaf saya bilang, ada teman-teman kami yang dikirimkan tugas ya, militer ke daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah konflik. Kita tahu bersama, itu ada tunjangan-tunjangan lebih. Ya, dan itu waktu pulang
Isteri-isteri ditinggalkan, waktu pergi, isteri ditinggalkan 3 bulan, 4 bulan, tapi semuanya rela. Saya tanya ke isteri-isteri mereka, ibu, gimana abang belum pulang 4 bulan? Enggak apa-apa Ustaz, nanti waktu pulang Pajero, kami sudah rencanakan, enggak ada masalah. 4 bulan ditinggal Pak, tidak ada masalah. Masya Allah, kenapa? Berharap puluhan kali lipat dunia. Yang dunia dikejar. Masya Allah, hari ini 10 hari berpisah dengan istri, tapi istri ada yang tidak merelakannya. Allah minta berpisah dengan keluarga hanya 10 hari untuk mendapatkan pahala melebihi 83 tahun 4 bulan. Masih ada orang yang belum berani melakukannya. Masih ada orang yang tidur habis salat tarawih, tidak mau melanjutkan sampai subuh. Artinya dia tidak berjuang habis-habisan. Tidak berjuang. Ada yang kadang-kadang tidak salat tarawih pun. Jadi inilah manusia. Kenapa orang begitu ditawarkan Allah dia tidak mau, tapi ditawarkan oleh kantor dia mau? Kalla bal tuhibbunal ajilah, kata Allah. Engkau ini termasuk golongan orang yang suka yang instan-instan. Kita ini sukanya yang instan, yang nampak. Gaji padung ke hidung. Yang nampak. Wa tazarunal akhirah, lalu engkau tinggalkan akhirat. Inilah sindiran Allah. Kita telah salah kaprah di hadapan Allah. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih abadi, dan celengan itu dibuka ketika di akhirat. Celengan itu dibuka di akhirat. Maka oleh karena itu, man sama ramadhana imanan. Hadis kedua, man qama ramadhana imanan. Semuanya mengatakan iman untuk mendapatkan syarat la'allakum tattaqun. Maka iman ini Pak yang main. Percaya enggak bahwa Lailatul Qadar itu ada? Percaya tidak bahwa Allah akan memberikan pahala besar-besaran? Ini iman. Maka orang-orang yang hari ini menempelkan dirinya di masjid-masjid Allah, atau yang enggak bisa datang karena beberapa unsur, dia tetap ibadah di rumah-rumahnya, tidak tidur di malam hari, mereka lah yang dicari di malam Lailatul Qadar. Jadi berapa jumlah malaikat yang mencari-cari mereka? Rasulullah mengatakan, malaikah yang turun di malam itu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, adadul husa, sebanyak butiran pasir, sebanyak butiran kerikil dalam pasir yang turun. Makanya Al-Qadar selain makna malam penentuan juga bermakna malam yang sempit. Qadar itu sempit arti lainnya. Kenapa dinamakan malam sempit? Begitu sempitnya langit dunia karena dipenuhi oleh malaikat. Sayangnya kita tidak melihat. Satu-satunya panduan kita, dengarkan kokok ayam. Karena kata Rasulullah, "Iza sami'ta sautad diq", kalau engkau mendengarkan kokok ayam jantan, dia melihat malaikat. Itu panduan paling sederhana. Paling sederhana. Bapak Ibu maka Allah. Oleh karena itu, orang yang melakukan i'tikaf, insya-Allah mereka termasuk golongan orang-orang yang akan diberi keberkahan Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah dapat Lailatul Qadar, ada ciri-ciri khusus tidak? Ada tidak ciri-ciri khusus begitu dapat Lailatul Qadar, orangnya pagi hari langsung berubah? Malam pakai celana, pagi sudah pakai serban. Misalnya contohnya. Lalu pakai tidak ada ciri-ciri khusus Bapak Ibu maka Allah. Cuma para ulama ketika mentafsirkan kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, sifat Lailatul Qadar menyebabkan ketenangan sampai subuh, itu bahasa Allah ingin mengatakan orang yang dapat Lailatul Qadar selesai Ramadan, orangnya lebih salam, lebih tenang, lebih bijaksana, hana galak mupakili, tidak suka lagi berantem. Dicaci orang, dia ikut bahasa dalam Ramadan, inni saim, padahal hari Rabu, padahal dia bukan puasa. Mungkin karena salah kaprah, inni saim dia ucapkan di luar Ramadan juga. Tapi orangnya sudah mulai ketika diajak berantem tenang, dia katakan mohon maaf, mohon maaf. Itu model-model begitu. Tapi kalau sudah 3 kali diajak berantem, terserah ajalah. Jadi semuanya menjadi lebih tenang, mulutnya tenang, pandangannya tenang, orangnya bertambah-tambah baik kepada keluarga. Jadi suami yang dapat Lailatul Qadar habis Ramadan bertambah baik. Dulu tidak pernah traktir, habis Ramadan traktir istri. Sabtu Minggu bawa istri. Dulu tidak pernah. Istri juga begitu, bertambah mesra ke suaminya. Dulu tidak pernah urut suami. Habis Ramadan dia bertambah-tambah kebaikannya. Jadi ini ciri umum, ciri khusus tidak ada. Sedangkan ciri malam Lailatul Qadar, ada beberapa hadis yang menyebutkan malam itu tenang, anginnya tenang, suara tidak bising macam-macam. Lalu pagi hari mataharinya keluar dalam keadaan malas, artinya dhaif. Dalam bahasa disebutkan sinarnya lemah, cahayanya lemah. Tapi kita lihat dari malam pertama dah mulai hujan-hujan terusan, Pak. Pagi mendung terusan. Maka jangan
Jangan menduga-duga, berjuang sajalah kita berjuang, ya. Baik, yang terakhir, fadilah yang terakhir, yaitu orang-orang yang melakukan i'tikaf sungguh dia telah berada di dalam jam-jam atau menit-menit yang penuh dengan pahala. Jadi pahalanya berlimpah-limpah, walaupun seandainya, ya, dia dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar, tapi dengan i'tikaf pahala telah menggunung untuknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu ibadah hambaku yang paling kucintai kecuali dia melakukan yang wajib, yang telah kewajibkan. Jadi level pertama ibadah yang paling dicintai yang wajib. Jadi jangan salah-salah sampai kita mendahulukan yang sunnah. Kita salat tahajud, qiyamul lail kuat, subuh tidak salat. Ini orang yang salah faham. Yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah, ya, tetap lebih utama. Kemudian Allah menyambung, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan kemudian hambaku yang selalu melakukan yang sunnah-sunnah, ya, dia mencoba mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai sunnah-sunnah yang dilakukan itu benar-benar rutin, aku mencintainya, kata Allah. Nah, jadi rupanya yang sunnah-sunnah ini, amalan-amalan sunnah apapun dia, itu menyebabkan cinta Allah kepada orang yang melakukannya. Ini hadis lumayan panjang. Lalu Allah menyebutkan berikutnya, ya, secara ringkas saya gambarkan. Allah katakan orang yang sudah dicintai Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, lalu penglihatannya dibimbing oleh Allah, lalu kemudian langkah kakinya dibimbing oleh Allah, kalau dia berbicara dibimbing oleh Allah, sampai dia, ya, masuk surga dengan izin Allah. Maka itu akibat melakukan yang sunnah. Makanya orang i'tikaf mengumpulkan amal sunnah. Salat sunnah banyak, baca Quran banyak. Nah, cuma satu Bapak Ibu belaka Allah, kita yang jangan lupa bahawa amal kita yang kita lakukan ke Allah yang sifatnya vertikal, salat, baca Quran dan segala macam, ternyata bisa dikalahkan oleh amal kita menolong sesama muslim. Makanya ada satu hal yang perlu kita perhatikan ulang. Ada orang iktikaf tapi ego minta ampun. Sampai kalau ada saudaranya yang mungkin tidak kedapatan nasi waktu dibagi iktikaf. Ini contoh, Pak. Mungkin ada orang yang menyumbang mengharapkan surga melalui sedekah. Barang siapa bersedekah di malam-malam 10 terakhir, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia dapatkan pahala melebihi bersedekah 83 tahun 4 bulan. Jadi bukan hanya ibadah saja. Nah, contoh, ada orang yang ketika dibagi nasi untuk menjelang sahur, ini masih malam nih, belum tulung fajar, dia cuma memikirkan iktikafnya, sampai ada kemungkinan di sampingnya tidur ada orang yang tidak dapat nasi, contoh, dia tidak mau berbagi, padahal orang ini sudah bingung, mau keluar nggak ada warung yang buka lagi, mau ditelepon ke rumah pulsa habis, mau pulang ke rumah ban bocor, contoh, nggak ada nasi untuk sahur. Maka ketahuilah, menolong saudara kita, membebaskan dari kesulitannya, itu lebih besar pahalanya daripada beriktikaf. Dan lebih dahsyat lagi, hadis Nabi menyebutkan bahawa orang yang keluar, ya, membebaskan kesulitan saudaranya, maka pahalanya, kata Rasulullah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha masjidi syahran. Lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di masjidku ini. Ditulis oleh perawi, iaitu Masjid Nabawi, syahran, sebulan. Kita iktikaf di sini, Pak. Kalau sempat iktikaf di Masjid Nabi, sekali solat di Masjid Nabi, 1000 kali solat di masjid lain. 5 kali solat, 5000 kali solat di masjid lain. Iktikaf luar biasa pahala iktikaf di Masjid Nabi kalau sebulan. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang keluar membebaskan kesulitan saudaranya, ya, dia lepaskan kesulitan. Orang dah bingung, kayak mana ni? Dia bawa anak, enggak ada nasi, enggak ada lagi sahur, pulang pun enggak bisa. Kayak mana caranya? Lalu kita lihat, kita berikan setengah makanan kita untuknya. Kita makan sama-sama. Kita berikan minuman kita untuknya. Apa kata Rasulullah? Yang melepaskan hajat saudaranya lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di masjidku ini, bukan masjid ini.
Di masjidku ini, di Masjid Nabawi, berapa sebulan i'tikaf masih kalah pahala dengan itu. Maka Bapak Ibu menakan Allah, jangan lupa janji Nabi ini berlaku untuk semua masjid. Maka kalau beriktikaf bagus, pahalanya besar-besar. Tapi sering-seringlah menolong sesama kita di dalam iktikaf. Dan cara menolong yang paling efektif, berikanlah sedekah untuk makan sahur bersama. Jadi ada waktu malam ini kita berbagi. Boleh misal 100.000 kasih ke panitia untuk makan sahur. Mungkin besok biar orang lain. Besoknya kita lagi. Terus ada orang yang mengejar sedekah malam-malam ganjil. Jadi begitu malam ganjil sahurnya bertumpuk semuanya. Ada yang malam genap tidak ada yang kasih makan sahur. Tidak begitu. Malam-malam Ramadan itu menolong orang, apapun bentuknya pahalanya tetap lebih besar. Jadi bersedekahlah, tolonglah orang lain dalam urusan-urusan sosial. Jadi jangan sampai kita terlalu ego terhadap diri sendiri, sehingga tidak ada sedikit toleransi dalam dunia i'tikaf. Kadang-kadang ada tempat tidur sempit-sempit sikit, itu pun kita sudah marah kadang-kadang. Padahal i'tikaf rame-rame, begitu dia balik ke kanan langsung kena bahu kita, langsung kita hantam ke samping. Ana moho ka kena gop golong ke dari mono. Ini Pak, ini i'tikaf apa ini yang model-model begini? Seharusnya begitu dia jatuhkan mukanya ke bahu, kita tahan, kita bilang ngenceslah di sini, tidak mengapa. Itu Masya Allah besar sekali pahalanya Pak, subhanallah. Buat perjanjian dulu berapa apa-apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Begitulah kita berhubungan baik. Sekali lagi, banyak hadis yang menyebutkan kita masuk surga lebih kuat efek sosial daripada ibadah. Lebih kuat efek sosial Pak. Makanya pelacur bisa masuk surga hanya kerana memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing, subhanallah, bisa masuk surga. Kemudian ada seorang perempuan dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna imra'atan, ada seorang perempuan tusalli bil lail, bagus sekali salat malamnya, wa tasumu bin nahar, bagus sekali puasa siangnya. Jadi yang sunnah-sunnah aja bagus, apalagi yang wajib. Wa tasaddaq, lalu dia bersedekah. Jadi salat qiyamul lail bagus, puasa siang bagus, kemudian tambah sedekah. Ini luar biasa, sempurna Pak amalnya. Disambung oleh sahabat, walakin lisanuha yu'zi jiranaha. Tapi ya Rasulullah, mulut perempuan ini suka menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu Allah? Apakah Nabi mempertimbangkan dengan bahasa kayaknya amalnya bisa menutupi dosa? Tidak, Nabi tidak jawab itu. Apa Nabi jawab? Langsung Nabi jawab, ala, ketahuilah, wahya finnar, dia itu penduduk neraka. 3 amal ibadah dilakukan dengan satu efek sosial yang tergadaikan. Jadi dia enggak baik rupanya dengan orang lain. Mulutnya tidak baik, langsung ahli neraka. Langsung ahli neraka. Makanya ibadah itu dengan Allah sebenarnya yang wajib-wajib saja pun sudah okey. Tapi syaratnya jangan buat dosa. Kalau enggak bisa menghindar dosa, tambahi yang sunnah. Dengan Allah lebih mudah urusan, tapi yang wajib-wajib dijaga. Tapi dengan manusia susah Pak urusannya. Allah mencintai orang yang menolong dan melepaskan hajat saudaranya. Maka jangan sampai kita i'tikaf tapi hati kita membantu untuk saling membantu sesama kita. Dari kezaliman itu bahaya. Kezaliman terhadap saudara kita berbahaya.